Selamat hari Minggu. Apa kabar? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik, hari ini kita tetap ibadah di rumah ya. Sudah disiapkan hatinya? Sudah disiapkan Alkitabnya, bukunya, dan juga ballpointnya. Oke, kita akan bernyanyi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semua suka? Semuanya suka, semuanya senang, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu duka, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semua suka? Semuanya suka, semuanya senang, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Shalom adik-adik, marilah kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh-Nya yang kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang maha mulia, Engkau adalah keselamatan kami. Perbuatanmu sungguh besar dan kuasamu tiada bandingnya. Dengan kasih sayangmu, Engkau menuntun kami keluar dari belenggu dosa. Dengan kedaulatanmu, Engkau memanggil kami menjadi umat-Mu. Ya Tuhan, hanya oleh kebaikan dan kemurahan-Mu, membuat kami layak datang ke rumah-Mu yang kudus. Saat ini kami datang, bermazmur, bersyukur kepadamu dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai dan dengan arak-arakan kemenangan orang percaya sebagai pernyataan iman kami. Sambutlah kami yang datang beribadah di hadapan-Mu, sehingga sukacita dan pengharapan kami dibaharui, menyongsong kemenangan yang abadi yang telah dijanjikan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik masih bersukacita kan? Masih pastinya ya. Yuk kita bernyanyi lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah di
bersuka. Dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami, anak sekolah minggu GKPS Tajur Halang, yang pada saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran, jagai mereka selalu Tuhan. Di masa pandemi ini, Tuhanlah selalu memberikan kesehatan buat mereka Tuhan. Yang mana pada saat ini juga ada anak-anak kami yang sedang mengadakan ujian Tuhan. Berkati mereka Tuhan, ajari mereka agar mereka boleh menjawab soal-soal yang diberikan guru kepada mereka. Bapa yang baik, Engkau berkati juga kami guru-guru sekolah minggu. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan dan kesabaran. Tuhan berkati kami selalu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua orang tua Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan rezeki. Berikan mereka kesabaran agar mereka selalu sabar untuk merawat dan membimbing anak-anak mereka, agar mereka boleh menyekolahkan anak-anak mereka Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, di mana pada saat ini gereja kami sedang pembangunan Tuhan. Semoga Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu buat kami Tuhan, agar kami selalu bersabar untuk bisa kami dapat menunggu pembangunan gereja. Engkau berkati orang-orang yang membangun Tuhan. Engkau berkati PMJ, Engkau berkati jemaat, Engkau berkati kami seluruhnya Tuhan. Tuhan kami Yesus, kami percaya pada indah waktunya Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bapa yang surga, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, siapapun itu Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan mereka kesembuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berkati obat yang mereka minum agar selalu menjadi kesehatan bagi tubuh mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk negara Indonesia kami ini Tuhan, negara tercinta kami ini Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami ingin selalu bersukacita Tuhan, namun kami selalu dihantui oleh virus-virus corona Tuhan. Tapi yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan akan selalu menjagai kami dimanapun kami berada. Berkati Presiden kami, berkati pemerintah kami Tuhan. Engkau satukan hati mereka agar dapat memimpin negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita harus taat kepada orang tua kita dan harus patuh kepada orang tua kita agar kita jadi anak yang baik. Yuk kita bernyanyi, hai anak-anak taatilah. Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi kita nyanyikan. Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke adik-adik semuanya, saatnya kita titah ya. Minggu yang lewat, titah kelima. Nah, hari ini kita titah 6, 7, dan 8. Tapi titahnya teman-teman kita anak sekolah minggu Tajur Halang. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Makasih. Titah Pawalun, ulang homanako. Artinya, titah ke-8, jangan mencuri. Adik-adik, kita sayang dan cinta kepada mama, papa, dan kepada adik, kakak, abang, dan juga keluarga. Dan kita juga cinta dan sayang kepada Tuhan. Yuk kita angkat pujian lagi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Allah. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Karena Tuhan begitu baik, bahkan sungguh teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kehadirat-Mu dan tibalah saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman Allah. Sebab kami tahu firman Allah akan menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah kepada kami sekalian, sehingga baik hamba-Mu yang akan menaburkan firman ini, demikian juga anak-anak kami sekalian senantiasa beroleh hikmat dan diberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar lagi firman Allah. Adapun pembahasan kita pada siang hari ini terambil dari Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8.
Saya mau kita sama-sama semua membaca Alkitab kita. Kalau sudah ketemu kita membaca, Abang akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Allah. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah. Setelah didengarkan, firman itu direnungkan dalam hati, terus dilakukan dalam kehidupannya hari ke hari. Terpujilah Allah. Adik-adik, hari ini kita mau membahas, mau belajar kisah ataupun sepenggal dari nasihat dan didikan dari Raja Salomo. Pada siang hari ini, Abang mau share ke kita, Abang mau berbagi cerita bagaimana seorang anak yang dalam hal ini kita sekalian harus mendengarkan hikmat, harus mendengarkan nasihat dari kedua orang tua kita. Adik-adik, kita tahu, apakah kita tahu bahwa nasihat dan didikan dan ajaran yang akan disampaikan oleh kedua orang tua kita sebetulnya adalah perintah daripada Allah? Siapa yang tahu? Ternyata sebelum firman ini disampaikan kepada kita sekalian, kita perlu tahu beberapa hal. Yang pertama, kalau yang namanya tugas mendidik itu diperankan atau dikerjakan oleh ayah atau bapak kita. Sedangkan untuk mengajar itu akan diperankan oleh ibu kita ataupun mama kita. Nah, menarik pada siang hari ini kita mau belajar bagaimana sih sebenarnya sikap seorang anak untuk mau dengar-dengaran dengan nasihat, didikan dan ajaran dari kedua orang tuanya. Amsal 22 ayat 6 berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi Abang mau katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, firman ini adik-adik sekalian, ini dinasihatkan oleh Raja Salomo. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya Allah sudah berfirman kepada orang tua, karena orang tua adalah yang mengasuh kita, anak-anaknya sekalian. Nah, kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17, nah di situ tertulis, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah salah satu dari 10 perintah Allah, atau yang dikenal dengan 10 firman Allah, atau yang dikenal dengan dasatita, atau yang dikenal dengan dekalog. Nah, ini menandakan, ini menyiratkan bahwa menghormati orang tua itu adalah suatu kewajiban. Itu perintah dari Tuhan kita sendiri kepada seluruh anak-anak yang memiliki, yang punya orang tua. Nah, lalu apa kaitannya dengan tema kita atau nats kita pada hari ini? Nah, di nats kita tadi dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kalau kita menghormati ayah, kalau kita menghormati ibu kita, salah satunya adalah ketika kita mau mendengarkan nasihat, ketika kita mau mendengarkan ajaran dan didikan dari kedua orang tua kita. Ayah kita berperan untuk mendidik kita, sedangkan ibu kita berperan untuk mengajari kita. Saya percaya adik-adik sekalian, ada banyak hal yang sudah dinasihatkan oleh orang tua kepada kita, bukan? Demikian juga mungkin mama kita sudah menasihatkan banyak hal kepada anak-anaknya. Tujuannya apa sih? Kenapa orang tua kita harus menasehati kita? Kenapa orang tua kita harus mengajar kita? Kenapa orang tua harus mendidik kita? Selain daripada perintah Allah, tentunya orang tua kita ingin supaya kelak anak-anaknya bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Allah. Saya melihat ada beberapa catatan buat adik-adik sekalian. Ada kerinduan dari semua orang tua
Yang pertama adalah orang tua rindu dan punya keinginan supaya setiap anak-anaknya hidup seturut dengan kehendak Allah. Sekali lagi saya mau katakan, kerinduan terbesar daripada kedua orang tua kita selama kita hidup di dunia ini adalah supaya setiap anak-anak hidup seturut dengan kehendak Allah. Menarik sekali bukan ya pada siang hari ini. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana caranya menghormati orang tua. Bagaimana cara mendengarkan didikan dan nasihat orang tua. Saya percaya bahwa semua nasihat dan didikan dari Bapak Mama kita tujuannya hanya satu. Bagaimana supaya hidup kita teratur. Bagaimana supaya hidup kita baik adanya. Supaya seluruh kelakuan dan perilaku kita seturut dengan kehendak Allah. Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jauh sebelum itu sebenarnya Allah sudah berfirman kepada orang tua, bahkan orang tua itu harus mengajarkan nasihat dan didikan ketika dia sedang tidur, ketika dia sedang berjalan, ketika dia sedang bangun. Artinya di mana saja pun orang tua itu berada, kita dinasehatkan, mereka diingatkan untuk terus menerus menasehati anak-anaknya. Supaya apa? Supaya benar. Kelak suatu saat ketika kita bertumbuh semakin dewasa, ketika kita bertumbuh semakin besar, kita selalu berperilaku yang menyenangkan hatinya orang tua kita. Nah, pada siang hari ini abang mau ceritakan kepada kita bahwa salah satu dari 10 hukum Taurat itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa kita harus mengadakan atau menghormati ayah dan ibu kita? Ternyata ini salah satu rahasia kehidupan supaya kita memiliki umur yang panjang. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat 12 itu dikatakan seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, sebenarnya apakah makna menghormati di sini? Apakah kita menghormat seperti layaknya menghormat bendera? Tentunya tidak. Nah, yang dikatakan di sini menghormati adalah kita sebagai anak-anak yang sudah dititipkan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga papa dan mama kita. Pertama, kita harus bersikap sopan dan santun kepada orang tua kita. Tentunya apapun yang sudah diperintahkan, yang sudah dinasihati oleh papa dan mama kita, pertama kita harus mematuhi, kita harus menuruti, karena pada prinsipnya apapun yang sudah dinasihatkan oleh papa dan mama kita, tujuannya adalah demi untuk kebaikan kita bersama. Abang baca di dalam satu kisah, ya, abang baca dalam satu kisah khususnya untuk kisah Raja Salomo ini, penulis kitab Amsal ini, ternyata salah satu yang membuat dia menjadi raja yang besar, ternyata dia menjadi raja yang berhasil. Saya baca di satu situs ya, ternyata Salomo ini menerima didikan dari ayahnya Daud dan meneladani, menuruti ajaran dari ibunya Betsheba. Itulah salah satu keberhasilan mengapa beliau menjadi raja yang termasyhur, mengapa beliau menjadi raja yang tersohor di sepanjang zaman itu. Kita tahu Raja Salomo adalah raja yang ketiga bangsa Israel. Dia begitu memperhatikan sehingga setelah dia menasehati, setelah dia mendengarkan nasihat dari papa mamanya, sejenak di dalam Alkitab dicatat bahwa Salomo hidup seturut dengan kehendak Allah. Ketika dia hidup seturut dengan kehendak Allah, Allah memberkati tidak saja kebijaksanaan kepada Raja Salomo, tetapi juga mencurahkan atau memberikan kekayaan. Sehingga pada zaman itu adik-adik sekalian dicatat bahwa raja yang terkaya pada zaman itu adalah salah satunya adalah Raja Salomo. Saya juga membaca satu kisah. Kita mungkin sudah tahu ya, adik-adik sekolah minggu sudah tahu siapa itu Thomas Alva Edison. Nah, tetapi Thomas Alva Edison ternyata dia mendengarkan nasihat dan didikan dan ajaran dari seorang ibunya. Dari kisah itu saya pernah membaca ternyata Thomas itu pernah dipulangkan dari sekolah karena katanya dia disebut anak yang idiot. Tetapi oleh ibunya langsung mengambil inisiatif, ibunya mengajari, menasehati, mendidik. Nah, pada akhirnya adik-adik sekolah minggu, dia menjadi ilmuwan terbesar di sepanjang sejarah. Hari ini firman ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mau dengar-dengaran dengan nasihat dari kedua orang tua kita, adik-adik tahu
apa makna daripada itu? Nah, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Di dalam Amsal 17 ayat 6 berkata demikian. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota orang tua adalah anak-anaknya. Ketika anak-anaknya hidup seturut dengan kehendak Allah, maka disitulah ada kebahagiaan daripada orang tua kita. Bahwa disitulah ada sukacita yang sangat luar biasa dari orang tua kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita mendukakan hati orang tua kita, ketika kita membuat cemas orang tua kita, ketika kita membuat sedih orang tua kita, maka di sana sebenarnya orang tua kita juga turut bersedih. Bahkan ada satu penelitian mengatakan seperti ini. Ketika anak-anaknya hidup seturut dengan kehendak Allah, ketika dia hidup seturut dengan kehendak daripada orang tua, maka umur orang tua itu pun bisa bertambah panjang. Tetapi sebaliknya, ketika ada anak-anak yang terus-menerus mendukakan hati orang tuanya, maka orang tua itu, katanya dalam penelitian itu mengatakan, dia mulai sakit-sakitan. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa saya sebagai orang tua telah gagal. Saya sudah mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak saya, tetapi anak-anak saya tidak menuruti apa yang saya maui. Nah, pada saat itulah semakin lama dia mengalami mengalami pikiran yang stres. Semakin lama, semakin hari dia mengalami drop, sehingga dipastikan dan disimpulkan dalam penelitian itu, dia, orang tua itu akhirnya menjadi jatuh sakit. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau dengar-dengaran, ketika kita mau mendengarkan nasihat daripada orang tua, ternyata umur orang tua bisa bertambah panjang. Orang tua kita menjadi sukacita, orang tua kita menjadi selalu bersenyum. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita diingatkan sesuai dengan ayat hafalan kita. Amsal 20 ayat 20 berkata demikian. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Sekali lagi, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Adik-adik sekolah minggu, pada siang hari ini kita diingatkan bahwa sejelek apapun orang tua kita adalah orang yang paling kita kasihi. Kamu bisa besar seperti sekarang ini, kalau kamu bisa menikmati pendidikan seperti sekarang ini, kalau kamu bisa menikmati hidup bahagia seperti sekarang ini, ingatlah itu semata-mata oleh karena perjuangan keras daripada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, hargailah orang tua kita selagi dia masih hidup. Jangan sia-siakan waktu. Ketika masih ada waktu ini, berikanlah yang terbaik kepada orang tua kita, lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat tingkah laku kita, hari ke hari. Sehingga ketika kita berbuat yang baik, seturut dengan kehendak Tuhan, maka disitulah muncul sukacita dari kedua orang tua kita. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mau mendengarkan perintah nasihat orang tua kita, ingat sekali lagi, ini juga bisa merupakan kunci awal dari sebuah kegagalan kelak untuk kita boleh nikmati bersama-sama di kemudian hari. Oleh karena itu, sekali lagi adik-adik sekolah minggu, hari ini abang mau ingatkan lewat nas kita yang kita pelajari pada siang hari ini, hendaklah kita menerima ajaran didikan dari kedua orang tua kita. Supaya apa? Supaya lewat didikan dan ajaran yang sudah disampaikan oleh orang tua, kelak kita bisa hidup berbahagia, kelak kita bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Itulah yang bisa abang sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi mau disampaikan kepada kita adalah, hendaklah kita menerima didikan dan ajaran dari kedua orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang sudah memelihara kita dari mulai kecil hingga kelak kita menjadi beranjak, menjadi besar, bahkan menjadi orang dewasa. Karena ingat, pada suatu saat dan tiba saatnya nanti, kalian yang sekarang masih anak-anak, akhirnya kalian juga akan menjadi orang tua, yang nantinya juga pesan ini akan kita sampaikan kepada anak-anak kita kelak. Itulah yang bisa abang share, yang bisa abang sampaikan firman kita pada hari ini. Semoga adik-adik sekolah minggu tetap sukacita, tetap bahagia bersama dengan kedua orang tua yang sangat mengasihi kita. Terpujilah Allah, diberkatilah firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada siang hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya kami mendengarkan nasihat, ajaran dan didikan dari kedua orang tua kami. Tuhan, berkatilah kami sekalian supaya apa yang sudah kami dengarkan lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami mau dengar-dengaran, kami mau menghormati ayah dan ibu kami,
karena sesungguhnya itu adalah perintah daripada Allah. Ketika kami mau mendengarkan perintah dari kedua orang tua kami Bapa, kami tahu kami melakukannya itu juga untuk Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak kami yang mendengarkan firman hari ini, pada siang hari ini, baik yang ada di rumah, di mana saja pun mereka. Biarlah senantiasa Allah berdaulat, biarlah senantiasa Allah mencurahkan sukacita kepada kami masing-masing. Ampunilah hamba-Mu Tuhan, ketika hamba-Mu ada salah tutur kata dalam penyampaian kata kalimat, dan kami percaya dan kami mohon, biarlah kiranya Allah terus-menerus mencurahkan roh-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, untuk menerjemahkan lebih dalam lagi arti kebenaran dari firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Disediakan persembahannya, diangkat tangannya. Kita sama-sama mengucapkan, apa yang ku bawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah adanya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Pada saat ini kami telah membawa dan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati agar menjadi persembahan yang kudus dan harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini yang kami sampaikan melalui perantaraan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.